Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Bapak Ahmad Faisal. Tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana sih cara menyampaikan cerita fantasi? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa ya? Nah, untuk menyampaikan cerita fantasi bisa melalui dua cara. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan tulisan. Nah, dengan lisan ini artinya secara langsung ya, dan tulisan ini dengan secara tertulis. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini dia langkah-langkah menyampaikan cerita fantasi. Yang pertama kita bahas dengan cara lisan. Nah, dengan cara lisan ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentunya kita harus baca keseluruhan cerita fantasinya. Kemudian catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi dan perwatakannya, siapa yang peran baik, kemudian peran jahat, dan sebagainya. Yang ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Yang keempat, catat latar cerita fantasi, baik latar waktu, suasana, maupun tempat. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerak tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Dan yang terakhir, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Jadi kalau kita lihat dari langkah-langkah lisan ini ya, menceritakan secara lisan lebih seperti mendongeng. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian dengan cara tulisan. Nah, dengan cara tulisan ini ada 3 poin. Yang pertama, pastinya kita juga harus baca cerita fantasi dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita harus tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Dan yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Oke? Baik anak-anak, sekarang kita memasuki struktur cerita fantasi. Dalam sebuah cerita fantasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Pak, apa sih pengertian dari orientasi, komplikasi, dan resolusi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Struktur cerita fantasi yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi adalah pengantar atau pengenalan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Sebagai contoh, ini Bapak ambil cerita dari buku paket kalian di halaman 60, Belajar dengan Gajah Mada, itu judulnya. Contohnya seperti ini. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Nah, dalam contoh ini disebutkan latarnya. Pertama, latar waktunya minggu pagi, terus suasananya yang cerah. Kemudian disebutkan juga tokoh dan wataknya, Ardi, Handi, dan Dani. Wataknya seperti apa? Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP. Berarti mereka adalah anak yang rajin. Nah, ini adalah contoh orientasi, yaitu pengenalan atau pengantar cerita. Ciri-cirinya pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan wataknya. Nah, struktur cerita fantasi selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi adalah rangkaian kejadian atau peristiwa sebab akibat hingga ke bagian klimaks atau puncak masalah atau inti dari sebuah cerita. Nah, jadi di komplikasi ini adalah runtutan masalah yang terjadi dalam sebuah cerita. Bagian awal biasanya adalah permulaan masalah,
sampai nanti ke bagian kedua, yaitu puncak masalah atau disebutnya dengan klimaks. Nah, anak-anak, contoh yang Bapak ambil ini terdapat dalam buku paket kalian halaman 60 yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Contohnya seperti ini. Tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret ke lubang itu. Nah, itu adalah contoh komplikasi atau awal dari sebuah permasalahannya. Nah, untuk klimaksnya mereka bertemu dengan sosok besar yang disebut Gajah Mada. Struktur cerita fantasi yang terakhir yaitu resolusi. Bagian ini menjawab masalah utama dari sebuah cerita fantasi. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian akhir ini berisikan kesimpulan dan penutup cerita. Untuk contohnya masih Bapak ambil dari buku paket halaman 60, Belajar dengan Gajah Mada. Ini contoh dari resolusi. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dicatat poin-poin pentingnya. Anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.